Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Kosasi dengan NIM 152407786. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis pengaruh debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap return on equity pada perusahaan Alamtree Resorts Indonesia selama periode 2005 sampai 2024. Alamtree Resorts Indonesia menjadi salah satu contoh menarik untuk dikaji. Selama hampir 2 dekade terakhir, perusahaan ini mengalami berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, perubahan regulasi pemerintah, hingga dinamika ekonomi internasional yang mempengaruhi permintaan energi dunia. Semua faktor tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan dan strategi pendanaan perusahaan. Untuk memahami bagaimana kondisi perusahaan ini, penelitian difokuskan pada 3 rasio utama. Yang pertama, debt to asset ratio yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Debt to equity ratio yang menggambarkan perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Dan yang terakhir, net profit margin yang mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2005 hingga 2024. Metode yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda untuk melihat apakah debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap return on equity. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama itu, secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait secara struktur pendanaan dan kebijakan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang manajemen keuangan, khususnya mengenai hubungan antara struktur modal, efisiensi operasional, dan profitabilitas perusahaan di sektor pertambangan batubara di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kombinasi antara struktur modal dan profitabilitas dapat mempengaruhi tingkat pengembalian modal di sektor energi. Dengan memahami hubungan ini, investor, manajemen dapat mengambil keputusan yang rasional dalam berbasis data, bukan hanya intuisi saja. Nah, sebagai penutup dari saya, studi ini menegaskan bahwa stabilitas dan keberlanjutan perusahaan di sektor sumber daya alam tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset ataupun volume produksi, tetapi juga kemampuan mengelola struktur keuangan dan laba secara efektif. Dengan kata lain, keuntungan yang besar tidak akan berarti banyak jika tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang sehat dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Pamuji dengan NIM 152408553. Yang pertama ini ada multi-regression, metode statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini ada beberapa contoh. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Juliandi dan Irfan,
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependent, dan variabel independen sering didistribusikan atau abnormal. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti ke arah diagonal, model regresi akan memenuhi aturan. Yang kedua, ada uji heterokedasitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamat ke pengamat lain. Model regresi yang baik tidak mengalami gejala heterodakasitas atau disebut homoskedasitas. Yang ketiga, uji multikolinaritas. Uji multikolinaritas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat kolerasi yang kuat atau hubungan linear yang tinggi antara variabel-variabel independen atau variabel bebas dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Yang keempat, uji autokorelasi. Menurut Ghazali, uji korelasi yang sesuai adalah korelasi antara kesalahan terminal dalam data deret waktu. Tujuan dari korelasi adalah untuk menentukan apakah ada korelasi antara fase gangguan atau T dan periode gangguan sebelumnya atau T-1 dalam model regresi linear. Yang ketiga ini ada uji hipotesis. Di uji hipotesis ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama itu ada uji persamaan regresi. Analisis ini mendasari perumusan model matematika untuk menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua ini ada uji T. Menurut Sugiono, analisis statistik dilakukan untuk variabel independen atau X memiliki hubungan signifikan dengan variabel independen atau Y. Yang ketiga ini ada uji F. Uji simultan digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh dan mempengaruhi variabel dependen yang memiliki efek. Selain itu, uji statistik F digunakan untuk menilai kinerja model regresi yang digunakan. Yang keempat atau yang terakhir, uji koefisien determin. Menurut Jojot dan Mariani, uji koefisien yang ditentukan digunakan untuk menjelaskan dampak yang signifikan dari variabel independen untuk perubahan variabel dependen. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di sini terdapat hasil dua uji, yaitu yang pertama uji asumsi klasik, lalu yang kedua adalah uji hipotesis. Dalam kedua uji ini terdapat 4 uji masing-masing. Dalam uji asumsi klasik terdapat 4 uji, yaitu yang pertama adalah uji normalitas, kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas, lalu yang keempat adalah uji autokorelasi. Lalu uji hipotesis juga sama, ada 4. Yang pertama uji persamaan regresi, kemudian yang kedua ada uji T, lalu yang ketiga ada uji F atau simultan, lalu yang terakhir adalah koefisien determinasi. Yang pertama adalah uji normalitas. Menurut Ghazali, tahun 2021, uji normalitas bertujuan memeriksa apakah residual dalam persamaan regresi memiliki distribusi normal agar asumsi klasik terpenuhi. Yang pertama adalah pp-plot. Dapat dilihat hasil dari uji atau hasil tesnya. Terlihat bahwa sebagian besar titik data atau lingkaran biru mengikuti dan menyebar di sekitar garis diagonal atau garis hitam lurus.
Meskipun ada beberapa titik yang sedikit menjauhi penyebarannya, masih dianggap mendekati garis diagonal. Kesimpulannya, berdasarkan PP plot, residual terdistribusi secara normal. Kemudian ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dapat dilihat hasil tesnya. Dari berdasarkan kedua hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi. Ini berarti model regresi Anda memenuhi salah satu persyaratan penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil tesnya. Hasilnya adalah sumbu X regression standardized predicted value atau nilai prediksi standar hasil regresi, sumbu Y regression standardized residual atau residual yang sudah distandarisasi. Seperti terlihat dalam gambar, titik-titik pada scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari gejala multikolinearitas, menurut Ghazali tahun 2021. Berikut adalah hasil tesnya. Lalu hasilnya adalah tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi mendekati 1 menunjukkan tidak ada multikolinearitas. Secara umum, tolerance dolar lebih besar dari 0,1. Lalu yang kedua adalah variance inflation factor atau FIF, mengukur sejauh mana varians koefisien regresi meningkat akibat multikolinearitas. Nilai FIF dolar lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak ada. Karena FIF ROA sama dengan 2436 lebih kecil dari 10, DOE 1109 lebih kecil dari 10, GPM sama dengan 2424 lebih kecil dari 10, tolerance ROA sama dengan 0,411 lebih besar dari 0,1, DOE 0,901 lebih besar dari 0,1, GPM 0,413 lebih besar dari 0,1. Lalu yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji korelasi untuk tujuan pengujian jika dalam model regresi linier ada hubungan antara kesalahan dalam periode saat ini atau T dan gangguan kesalahan pada periode sebelumnya atau T1 menurut Nina Sabrina tahun 2020. Berikut bisa dilihat hasil tesnya. Uji autokorelasi adalah uji statistik untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi linear pada pengamatan yang berurutan. Autokorelasi biasanya menjadi permasalahan dalam data deret waktu, tetapi juga dapat muncul dalam data yang disusun secara berurutan berdasarkan ruang atau kategori lainnya, menurut Selalahi et al. Tahun 2024. Hasilnya, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Jika DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, atau 4DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4DL, artinya tidak ada kesimpulan. Karena N sama dengan 20, K sama dengan 3, D sama dengan 1302, DL sama dengan 1000, DU sama dengan 1685, 4DL sama dengan 4 min 1000 sama dengan 3000, 4DU sama dengan 4 min 1685 sama dengan 2315. Jadi hasilnya adalah DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, maka tidak terjadi apa-apa atau tidak ada kesimpulan.
Baik, selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama ada uji persamaan regresi. Berikut dapat dilihat hasil ujinya. Hasilnya adalah konstanta minus 17.301, berarti bahwa jika semua variabel independen atau return on asset, debt of equity, dan gross profit margin bernilai 0, maka return on equity atau ROE diprediksi sebesar minus 17.301. Kemudian return on asset 0,369. Setiap kenaikan satu satuan pada return on asset akan menurunkan ROE sebesar 0,369 satuan karena koefisien B bernilai negatif. Pengaruh variabel ini tidak signifikan secara statistik karena nilai SIG sama dengan 0,443 lebih besar dari 0,05. Kemudian adalah debt of equity 0,729. Setiap kenaikan satu satuan pada debt of equity akan menurunkan ROE sebesar 0,729. Pengaruhnya sangat signifikan secara statistik. SIG sama dengan lebih kecil dari 0,02 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai beta terstandarisasi 0,445, variabel ini memiliki pengaruh signifikan terbesar kedua dalam model. Lalu gross profit margin 0,997. Setiap kenaikan satu satuan pada gross profit margin akan meningkatkan ROE sebesar 0,997. Variabel ini memiliki pengaruh paling dominan atau terbesar terhadap ROE dibandingkan variabel independen lainnya. Selanjutnya adalah uji T. Menurut Ghazali, dalam uji Dwi Putri tahun 2023, apabila nilai sinyal T lebih kecil dari A 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil ujinya. Jadi, jika nilai sin lebih kecil dari 0,05T, hitung lebih besar dari T table, maka terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Jika nilai sin lebih besar dari 0,05T, hitung lebih kecil dari T table, maka tidak terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Karena return on asset sama dengan 0,443 lebih besar dari 0,05T, hitung lebih kecil dari T table. Return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Kemudian debt to equity ratio 0,002 lebih kecil dari 0,05T, hitung lebih besar dari T table. Debt to equity ratio berpengaruh signifikan positif terhadap return on equity atau ROE. Lalu, gross profit margin sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05 T, hitung lebih kecil dari T table. Gross profit margin berpengaruh signifikan positif terhadap return on equity atau ROE. Lalu yang ketiga ada uji F atau simultan. Uji ini digunakan untuk menguji apakah kedua variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil ujinya atau hasil tesnya. Jika nilai sin lebih kecil dari 0,05 secara simultan, maka terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Jika nilai sin lebih besar dari 0,05 secara simultan, maka tidak terjadi pengaruh antara variabel X dan Y. Nilai sin 0,001 lebih kecil dari 0,05, F hitung sama dengan 20.015, F table sama dengan 3,24. Hitung 20.015 lebih besar dari F table 3,24 variabel return on asset. Debt to equity ratio, gross profit margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Lalu yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya menurut Ghazali tahun 2021. Lalu berikut adalah hasil dari ujinya atau hasil dari tes. R square atau R pangkat 2 sama dengan 0,790.
Nilai R pangkat 2 sama dengan 0,790, artinya 79,0% variasi perubahan yang terjadi pada variabel dependent return of equity atau ROE dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibentuk oleh ketiga variabel independen atau prediktor, yaitu gross profit margin, debt of equity, dan return on asset. Sisanya sebesar 21,0% atau 100% dikurang 79,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Misal, faktor eksternal, variabel lain yang tidak dimasukkan. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gross profit margin atau GPM, debt of equity atau DER, dan return on asset atau ROA terhadap return on equity atau ROE pada PT Alam Tree Research Indonesia Tbk berdasarkan data yang diunggah dapat disimpulkan sebagai berikut. Return on asset sama dengan 0,443 lebih besar dari 0,05 T hitung lebih kecil dari T table. Secara parsial, return on asset tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Lalu debt to equity ratio 0,002 lebih kecil dari 0,05 T hitung lebih besar dari T table. Secara parsial, debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Gross profit margin sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05 T hitung lebih kecil dari T table. Secara parsial, gross profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. F hitung 20.015 lebih besar dari F table 3,24. Variabel return on asset debt to equity ratio gross profit margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on equity ROE. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.